mengenai kecurangan. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu. Tai kucing, saya tahu juga kok. Jadi nggak usah bilang paling benar diri kita sendiri, nggak usah. Hari ini ayo kita benerin sama-sama. Jokowi salah, banyak salahnya, ayo kita benerin. Partai politik salah, ayo kita benerin. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya kalau ada kecurangan silahkan nanti dibuktikan, dilaporkan. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Buka mata kita semualah. Jangan karena kita berpihak kemudian kita menyalahkan salah satu pihak, jangan. Kalau memang membenahi negeri ini, kalau memang negeri ini harus kita jaga. Akademisi kita banyak juga kok partisan. Nih, banyak juga lah media yang partisan, yang berpihak. Bilang enggak, tai kucing. Jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya, hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan, nggak usah. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua.
Kenapa saya bilang banci? Orang masih melempar batu sembunyi tangan kok, masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no, nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, ya. Yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah, kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut semua mengesahkan? Bansos disahkan oleh PDIP. IKN disahkan oleh PDIP. Dan seluruh partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu. Apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua? Kita benerin. Ya, jangan endorse partai politik tuh, jangan endorse lah. Nah, beliau nih lo endorse. Ya, endorse Valina Sinka, Profesor Valina Sinka. Endorse untuk menjadi anggota DPR. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang. Menang, suara terbanyak. Gila gak? Di dapil saya nih sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. PDIP punya bupati, Nasdem punya bupati, PAN punya bupati, semua partai politik punya bupati, dan mereka semua bisa nunjuk KPPS kok. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua. Mohon maaf, bos. Mohon maaf, bos ya. Semua itu fakta, anak-anakku, itu fakta, nak. Itu fakta. Semua KPPS ya, itu ditunjuk oleh bupati, ditunjuk oleh camat. Mungkin kecuali beliau enggak kali ya. Tapi kalau yang lain iya. Maka kemudian yang dilakukan apa? Ya perintah bosnya. Perintah yang nunjuknya. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah, kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Partai politiknya benerin dulu. Ini Pak Golkar ada di kabinet. Sampai hari ini Nasdem juga belum keluar dari kabinet. PDIP nggak keluar dari kabinet. Ya kan? Terus ngomong pemerintah salah, begini, begono, begini. Dia sendiri melakukan kesalahan. Saya ngomong begini saya berani, kenapa? Ada satu, Pak JK, yang saya ingin saya sampaikan dengan Bapak yang saya sangat hormati. Kalau di DPR itu, Pak JK, kalau mau nyolong diem. Kalau nggak nyolong baru boleh ngomong. Gitu, Pak JK. Di DPR itu saya mendapatkan istilah itu. Irma, kalau kamu kritis, kamu jangan nyolong. Tapi kalau kamu mau nyolong, kamu diem-diem aja. Jangan ngomong-ngomong. Jadi aja follower. Itu yang terjadi sekarang. Rusak parlemen kita ini. Bahkan ada di komisi 9 saya itu ada 52 anggota. Ada 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang sampai 10 orang. Yang 1 tahun datang cuma 5 kali. Tapi kalau kunjungan ke luar negeri dia ikut. Kalau kunjungan
kunjungan kerja dia ikut ambil duit, tapi nggak pernah datang. Partainya nggak memberikan punishment. Anggota saya nggak datang, saya potong representasinya saya potong. Serius, teriak-teriak sama saya, emang gue pikirin. Oh, saya bukan siapa-siapa Pak, saya rakyat biasa. Saya ini bukan anak pejabat, anak orang miskin yang kebetulan saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya bisa duduk dalam posisi ini. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani belak-belakan menyebut partai politik sebagai akar masalah kericuhan di Indonesia. Selain pragmatis, dia mengatakan seluruh partai politik di Indonesia koruptif. Kita nggak usah tutup-tutupi itu, kata Irma dalam forum diskusi bertajuk Election Talk 4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024. Oposisi atau koalisi di FISIP Universitas Indonesia atau UI Depok pada Kamis 7 Maret 2024. Jika ingin sistem pemilihan umum atau pemilu di Indonesia lebih baik, kata Irma, maka harus dimulai dengan memperbaiki partai politik. Misalnya dengan tidak memiliki calon anggota legislatif atau caleg yang koruptor, pengusaha kotor, pelaku pelecehan seksual, pecandu narkoba, hingga yang terkait dengan oligarki politik. Kekinian, lanjut Irma, banyak partai politik yang mengusung calon anggota legislatif atau caleg tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Semua itu bisa terjadi karena semua partai politik lebih mementingkan diri untuk mempertahankan suara 4% demi lolos ke parlemen. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang parpol, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang parpol yang paling salah, ujarnya. Irma lantas menyinggung soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon wakil presiden atau cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, pencalonan Gibran tersebut juga karena ada dukungan dari partai politik. Emang yang mengendorse si Samsul atau Gibran siapa? Parpol. Yang endorse itu kan parpol. Bapaknya atau Jokowi senang-senang aja di-endorse. Terus PDIP misal bilang, Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah, kalau memang mau membenahi election, nggak perlu dong ribut-ribut. Oh, Jokowi nggak lagi bersama PDIP. Nggak perlu, cuek aja. Wong PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut karena Pak Jokowi minggat dari PDIP. Papar Irma. Selain itu, Irma juga menilai Jokowi memiliki kekuatan tak tergoyahkan dalam perpolitikan tanah air, lantaran parpol yang bersifat pragmatis. Menurutnya, jika parpol tidak bersifat seperti itu, maka Jokowi tidak bisa berkuasa dalam percaturan perpolitikan di Indonesia saat ini. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup, bisa disogok, bisa dikuasai oleh Jokowi. Makanya Jokowi jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak korup, nggak bakalan bisa digenggam sama Jokowi, katanya dikutip dari YouTube FISIP UI. Irma menganggap praktik semacam ini harus dibenahi agar tidak ada kekuasaan yang terkesan absolut. Namun, dia mengatakan, pembenahan tersebut harus dimulai terlebih dahulu dari internal parpol. Harus kita lawan juga, tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, partai politiknya benerin dulu, tuturnya. Irma meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut membenahi kebobrokan sistem perpolitikan di Indonesia. Dia juga menambahkan agar tidak ada pihak yang saling menyalahkan terkait kondisi semacam itu. Hari ini ayo kita benerin bersama-sama. Jokowi salah, banyak salahnya. Ayo kita benerin. Partai politiknya salah, ayo kita benerin. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Buka mata kita semua. Jangan karena kita memihak, kemudian kita menyalahkan salah satu pihak, ujar Irma. Dalam kesempatan yang sama,
Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, juga mengklaim ada sekitar 10 anggota Komisi 9 yang datang ke rapat komisi cuma 5 kali dalam 1 tahun. Bahkan ada di Komisi 9 ada 52 anggota, ada 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang, sampai 10 orang yang 1 tahun datang cuma 5 kali, kata Irma. Namun, Irma tak membeberkan siapa saja 10 anggota Komisi 9 itu dan dari fraksi mana saja. Ia hanya mengatakan, anggota Komisi 9 ini kerap ikut ketika ada kunjungan kerja ke luar negeri dan kunjungan kerja. Kalau kunjungan kerja dia ikut ambil duit, tapi nggak pernah datang. Partainya nggak beri punishment atau hukuman, kata dia. Kalau saya, anggota saya nggak datang, saya potong. Representasinya saya potong. Teriak-teriak sama saya, tambahnya. Selain itu, Irma juga mengungkapkan ada adagium di DPR, kalau mau nyolong diam, kalau tidak nyolong baru boleh ngomong. Baginya, kondisi ini yang membuat rusak parlemen di Indonesia saat ini. Irma, kalau kamu kritis, kamu jangan nyolong. Tapi kalau kamu nyolong, kamu diam-diam saja. Jangan ngomong-ngomong. Jadi saja follower. Itu yang terjadi sekarang, rusak parlemen kita ini, kata dia. Di sisi lain, Irma juga menganggap oposisi di Indonesia banci. Sebab pihak yang mengaku oposisi juga masih mengemis ke pemerintah. Ia menilai minimnya parpol oposisi di Indonesia berpotensi membuat eksekutif menjadi diktator. Apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia banci semua. Orang lempar batu sembunyi tangan. Masih ngemis-ngemis kok ke pemerintah, banci, ujar dia.